Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan MA13 Alami bersama saya Yohan Gendana dan Kiwarso. Tentunya ini kita bikin video di rumah saya, cuman berhubung studionya lagi berantakan, belum saya beresin ya. Kiwarso minta maaf nggak bisa bikin kayak Mas Garang itu tanya jawabnya. Pokoknya di ruang tamu kan lebih luas ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena kamar saya yang kemarin buat bikin Q&A itu lagi diberesin, jadi mohon maaf banget. Ini juga kita sambil nunggu buka ya Mas. Oke, sesuai dengan permintaan teman-teman, banyak yang penasaran dengan kehidupannya Kiwarso sebelumnya maupun kehidupannya yang sekarang. Jadi saya memutuskan karena banyaknya permintaan, akhirnya saya bikinin konten ini ya. Kita Q&A. Q&A apa itu? Tanya jawab kalau bahasa kayak anak sekolah. Tanya jawab ya. Guru dan murid. Guru dan murid. Q&A itu quest, pertanyaan, and answer, jawaban, tanya jawab gitu. Question. Nah, itulah. Ya. Answer. Answer. Nah, itu teman-teman ntar seliru. Tapi juga lidah Jawa ya. Maaf. Sama ya. Biasa makan ketela sih, bukan keju. Oh, keju dan singkong. Jadi kita habis bikin videonya Mas Ganang ya. Ya, tadi bikin buat lagunya Mas Ganang untuk penutupan bulan Ramadan yang judulnya kalau nggak salah Unfaida itu yang ditamanya berkah Ramadan. Bisa dicek ntar di videonya Mas Ganang. Oke, pertanyaan ini saya ambil dari pertanyaan teman-teman yang ditulis di komunitas saya. Itu banyak sekali yang nanya, ada banyak pertanyaan dan saya rangkum yang paling menarik dan paling banyak ditanyakan. Kurang lebih ada 10 pertanyaan dari saya, ntar saya ajukan ke Pak Warso. Ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dalam. Siap, paling yang dasar dulu aja. Terlalu dalam saya masih suka. Iya, kan saya juga nggak bakalan gitu hal-hal yang privasi banget. Oke, siap ya Pak Warso? Siap. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah kejadian pertama kali atau alasan pertama kali bahwa Kiwarso ini terjerumus ke dalam ilmu hitam itu seperti apa kejadiannya? Jadi gini Mas, ini juga bisa jadi pelajaran teman-teman. Dulu keluarga saya itu kekurangan Mas, bahkan di bawah rata-rata lah Kehidupan ekonominya. ya, ekonominya. Jadi saya itu sering dihina, dimaki sama tetangga, dan saya itu sakit hati lah Mas. Terus saya berencana mau ke dukun. Itu rencana pertama itu saya itu mau nyipang atau pesugihan lah Mas. Pesugihan. Iya. Nah, pesugihan, tapi saya kesana terus ngobrol sama dukun, tapi saya malah diajarin ilmu-ilmunya. Jadi niat awalnya cuma mau minta pesugihan gitu. Ya pesugihan kan banyak jenisnya ya. Cuman malah si dukunnya itu malah mau ngangkat saya jadi muridnya. Oh seperti itu. Iya. Apakah dukun yang dimaksud itu adalah Mbah Dangik? Bukan Berarti. Ya, jadi Mbah Dangik itu sebenarnya itu kakak perguruan saya yang udah juga dan sekarang udah jadi teman saya dulu, jadi teman saya. Iya. Nah, dia itu kakak perguruan saya. Nah, waktu dia itu menyuruh saya supaya jadi gurunya, waktu itu dia itu katanya malu-malukan, terus dia juga tahu ilmunya itu bisa dibilang masih di bawah rata. Nah, sedangkan saya ya ada lah dulu. Iya. Ada, jadi dia itu supaya saya itu jadi muridnya, biar dia itu pura-pura jadi muridnya. Ya, supaya biar itu dia kelihatan terangkat. Oh seperti itu. Saya juga ini bawa saya itu baru ngomong ini loh di Q&A ini. Sama Mas Ganang belum ngomong ya? Belum sih. Belum. Ntar ya nggak apa-apa. Karena Mas Ganang itu orang yang baik, yang sudah lah. Iya dia. Mas tungit lagi. Mas Ganangnya nggak tungit lagi, jadi Mbak Warsonya nggak ngomong ya. Ternyata ini bukan murid dari Mbah Dangik teman-teman. Jadi ini adalah juniornya, mungkin kalau bisa dibilang bahasa sekarang juniornya dari Mbah Dangik ya. Cuman Mbah Dangik katanya ilmunya di bawah rata-rata ternyata teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alasan paling kuat Kiwarso mau meninggalkan ilmu hitam itu apa?
Pertama, satu, saya nggak tahu kenapa sejak ketemu Mas Ganang itu aku membayangkan dulu itu rasanya itu dosa besar banget Mas, sampai ke tusuk ke hati itu membayangnya itu gimana sih kalau kita lihat wajah-wajah mereka yang kita tipu, yang kita sakiti, ya kalau mereka itu nggak langsung meninggal, kalau dia sakit dulu apa gimana, saya membayangkan itu terjadi pada keluarga saya Mas. Karena dari masukan Mas Ganang, dari cerita Mas Ganang, dari nasihatnya Ustaz itu sampai aku kebayang sampai segitu. Nah di titik itulah saya berpikir untuk meninggalkan semua dan kembali kepada Tuhan. Jadi untuk teman-teman saya mohon, apabila teman-teman mau ke dukun itu jangan. Kalau dukun itu sebenarnya itu hanya penipuan. Semua dukun penipuan, dia hanya manipulasi dari setan-setan. Kalau orang itu mau sembuh, percaya pada diri Mas. Kalau kita menerapkan yakin kita sembuh, pasti sembuh. Tuhan pasti akan mengizinkan. Itu lebih ke sugesti ternyata ya. Jadi kita datang ke dukun dengan sugesti tinggi, bukan dukunnya yang nyembuhin, tapi justru diri kita sendiri, sugesti kita untuk sembuh. Itu yang menyembuhkan ya. Dukun itu hanya manipulasi dari setan-setannya. Berarti intinya banyak apa itu ya, jangan dari Mas Ganang ke Mbak Warso yang menjadikan Warso sadar gitu ya. Apalagi dengan kejadian-kejadian kemarin ya, akhirnya Mbak Warso teguh sekarang untuk meninggalkan ilmu hitam. Ya itu salah satunya. Jadi mulut besar itu memakai saya sendiri gitulah. Mulutmu harimau, ada peribahasa seperti itu ya, dan itu terjadi pada saya. Buat pelajaran teman-teman yang lain, semoga tidak sampai terjadi, syukur jangan terjadi. Apalagi itu percaya sama dukun-dukun yang berilmu hitam atau dukun-dukun yang jahat lah. Iya. Nah nih, pertanyaan ini di urutan nomor 4. Ini kan kalau saya lihat pakai apa nih, ikat ya, pakai apa namanya, pakai slayer ya, ikat atau apa. Ini sebenarnya sih bukan ciri khas dukun, sih kan orang Jawa ya, tapi salah dimengerti oleh orang-orang ya. Kalau pakai ini kan kelihatannya umurnya itu di atas 30 lah, kelihatannya udah mbah gitu ya. Tapi kalau saya lihat kemarin pas pertama kali Ki Warso lepas ininya tuh kelihatan muda loh Ki Warso. Jadi mungkin banyak teman-teman yang menanyakan sebenarnya umur Ki Warso itu berapa, kok ternyata pas dicopot itu masih muda gitu ya. Coba pinjam kacamata. Oh silakan. Apa nih yang mau dilakukan? Karena kira-kira umurnya berapa Mas? Kalau saya bilang 25 lah, boleh lah. 24 lah. 26 Mas. 26? Iya, umur saya sebenarnya 26. Ini coba lihat kamera. Ini versi mudanya Ki Warso. Jadi umurnya adalah yang benar berapa Warso? 26. Umurnya 26 tahun. Karena saya sering menggeluti ilmu itu, dan kalau gimana sih ya, masa jadi dukun kok nggak dipanggil Mbah. Jadi saya mau sugesti mereka itu suruh panggil saya Mbah. Itu juga mungkin karena kesombongan yang lalu ya. Kesombongan saya termasuk salah satu kesombongan saya. Dan sekarang makanya Ki Warso ini udah nggak mau lagi dipanggil Mbah Ki aja. Ikan panggilan laki-laki zaman dulu itu kepada orang yang sudah menikah atau sudah mempunyai anak. Tuh. Itu bukan untuk orang yang tua, tapi kalau perempuan nyai itu yang udah menikah ya. Jadi kurang lebih ya kemudian 26 tahun teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang kadang baper lihat kita bercanda, sebenarnya kita menikmati ya Ki Warso. Iya menikmati. Mas Johan sekarang umurnya berapa? Saya 21. Ya kan nggak beda jauh lah ya. 6 tahun lah kita. Sebenarnya kalau teman-teman udah tahu harusnya udah paham lah, selisih 5 tahun kan bercanda itu masih wajar ya. Di SD kan Mas Johan kelas 1 masih ketemu ya. Jadi buat teman-teman yang sering baper nih Ki Warso, bercandanya kayak anak kecil, tua kayak anak kecil. Enggak, lagi enggak ini cuman
Ya emang kita bercandanya Ya, seperti itu, ini ya. di belakang maupun di depan layar itu seperti itu. Walaupun kita ada perseteruan di layar, tapi kita di belakang tetap bersatu. Bersatu enjoy aja ya. Nggak ada unsur dendam. Muda ketua seperti ini, tua pemuda Kok ngajarin nggak bener? bener atau ganjen ke cewek tua-tua gitu. Enggak, ini semua untuk Saya masih muda kok. Kalau yang mau daftar silakan. Enggak. oh, saya bilangin istrinya ntar. Dan, ya gini lah bercanda kita ya kesehariannya ya kurang lebih seperti itu. Ya kita manusia biasa yang punya salah, punya hilah, punya nafsu, punya ya apa sih, manusia pasti iya dan kesalahan lah. banyak minusnya ya. Iya. Jadi itu nih tinggal teman-teman responnya seperti apa. Yang penting intinya kita menghibur seperti itu ya. Cuma kita tujuan menghibur juga supaya saya itu sedikit-sedikit menghapus dosa saya dengan menghibur teman-teman. Iya, bercanda itu. Oke. Nih, ada banyak juga yang nanya nih. Ini pertanyaan kelima ya. Kendala dalam proses hijrahnya Mbak Warso apa aja? Ada atau tidak justru? Ya, Kendala. secara itu banyak mas, banyak otomatis apa termasuk itu dari yang kodam atau cincin yang dimasukkan pada tubuh saya. Ilmu gelapnya ya, itu pasti penolakan itu sangat besar mas, pengaruh dengan gentarnya hati saya, pikiran saya kayak orang gila, itu pasti mas. Jadi sampai saat ini pun masih ada. Tetap masih ada mas. Dan alhamdulillah berkat izin Tuhan dan bantuan Mas Ganang semuanya dijalankan dengan lancar. Ya, ya kendala pasti ada, cuman terlewati sedikit demi sedikit ya. Mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman, kok Ki Warso bisa kerasukan gitu kan? Iya, kerasukan. Semua orang itu bisa kerasukan mas. Nomor satu, kita ikhlas, ada barang apa, ada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu kita masukin, ikhlas enggak. Nomor dua, kalau kita bengong terus kita berikan kosong, itu diri kita itu pasti terbuka untuk para setan itu menguasai kita. Pertama, tanda-tanda yang sering itu di sini mas, berat, itu pasti berat, kayak kita ditekan ini gitu. Nah, mungkin kok Warso itu semuanya dibawa aja biar gak kerasukan ya. Semua orang bisa kerasukan mas itu. Cuman tinggal kerasukannya tujuannya untuk apa? Iya. Dan kadang orang takut, kaget dan lain itu juga bisa itu ya. Iya. Takut kan menguras energi banyak tuh. Terus kita berpikiran tidak, bengong, namun nah itu titik lemah kita untuk setan itu masuk. Jadi gitu teman-teman. Jadi kesurupan itu bukan karena kita mempunyai ilmu ya, bukan karena mempunyai ilmu, tapi karena kesalahan kita sendiri mungkin ya. Ya, energi kita lemah, kita melamun, bengong, titik itulah si setan. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk proses atau kendala-kendala dalam masuk hijrah masih ada, cuman dilewati sedikit demi sedikit dan lancar. Oke, ini adalah pertanyaan ini agak apa namanya, agak pribadi. Kalau Mbak Warso nggak berkenan menjawab nggak apa-apa, cuman karena banyak yang nanya, akhirnya saya tanyakan. Respon dari istri pertama kali tahu Mbak Warso itu menganut ilmu hitam. Apa dia tahu atau Mbak Warso sembunyi-sembunyi seperti apa? Ya, jadi ini nih biar jelas saja. Dulu waktu aku mengecam, aku kan berapa itu 3 bulan 4 bulan saya nggak pulang lah. Iya, karena berguru. Iya, saya pulang. Nah, istri itu hampir tidak mau menerima saya. Udah hampir karena udah nggak nafkahin, udah itu nggak ada kabar. Waktu itu aku pergi itu istri sedang hamil mas. Iya, sedang hamil. Ya, itu pergi. Nah, istri itu saya mau masuk tapi nggak boleh. Nah, saya kan udah berilmu. Iya. Itu saya nggak langsung pulang, saya pulang ke orang tua saya, terus saya di rumah saya pelet lagi istri saya supaya saya bagus ini lagi baru diterima. Tapi untuk sampai sekarang masih ada ilmu pelet yang menempel ke istri. Kemarin sebelum saya pindah ke tempatnya Mas Ganang, saya ambil terus saya cerita terus apa gimana ini dia sudah mulai menerima saya, menerima dan memaafkan ya.
Berarti untuk prakteknya langsung terang-terangan di depan istri dulu karena dalam kondisi dipelet itu. Iya, jadi dia tuh nurut, mau apa aja nurut, bahkan saya bentak-bentak, tapi untuk saya mukul istri alhamdulillah sampai sekarang tangan ini belum. Iya. Paling saya bentak mentok ya. Iya, paling bentak, walaupun itu keras sampai tetangga-tetangga satu RT itu dengar, dia terus diam. Ya karena pengaruh itu ya. Jadi dulu buka praktek terang-terangan dan istri karena dalam kondisi dipelet jadinya ya tetap nurut, manut. Sebenarnya saya minta maaf nih karena nanya hal-hal seperti ini ya, karena tadi saya udah ngomong bahwa kalau berkenan menjawab silakan, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, saya masih ada banyak pertanyaan. Tapi Mbak Warso mau menjawab, jadi keterbukaan dari Mbak Warso ini sangat saya apresiasi dan harus teman-teman apresiasi ya, karena emang jujur lebih baik ya. Baik ya. Apakah Mbak Warso ini dalam menjalani menggayuh ilmu, mendalami ilmu itu ilmu hitam itu berguru hanya pada satu orang yang tadi Mbak Warso sebut atau banyak guru lain? Sebenarnya banyak Mas. Banyak. Semakin sini saya semakin belajar untuk lebih menguatkan ilmu saya. Juga nggak cuma satu, banyak. Tapi ada satu kejadian saya berguru untuk ilmu pengobatan lah, medis ya. Untuk mungkin saya itu ada yang disantet, saya ambil santet. Soalnya saya nyantet tapi nggak bisa ambil Mas dulu. Iya. Pas pertama berguru itu. Iya. Jadi saya belajar untuk bisa ambil semua itu. Jadi saya berguru sama orang, tapi ya orang itu benar-benar punya agama. Nah, aku suruh belajar nggak mau, tapi saya akalin, saya pura-pura, terus saya ambil ilmunya, saya tinggal. Guru itu benar-benar ada Mas. Dan saya kalau bertemu itu saya mau minta maaf banget, dan mungkin suatu saat mungkin ketemu ya, mungkin dia punya channel namanya Mbah Ahmad, itu rumahnya itu ya adalah dekat laut. Cari aja channelnya Mbah Ahmad. Mungkin kalau Mbah Ahmad nonton bisa minta maaf. Kalau channelnya mungkin saya nggak tahu channelnya, tapi suatu saat saya coba cari, mungkin saya ke tempatnya, mungkin masih silaturahmi lagi ada atau tidak. Jadi ternyata seperti itu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah udah dapat ilmunya, juga dapat agamanya sekarang ya, alhamdulillah. Terus nih ini pertanyaan agak lucu ya. Pernah nggak Mbak Warso, Ki Warso ini gagal dalam menangani pasien pada saat dulu praktek itu? Gitu. Dulu kan ilmu saya lumayan Mas. Lumayan. Ya tinggi. Jadi ya pernah. Lumayan tinggi tapi ternyata pernah gagal teman-teman. Aduh. Ya pernah Mas. Tapi kan pinter-pinter saya Mas dulu. Pinter gimana maksudnya? Ya bukan sombong ya, bukan sombong, tapi ini cerita aja ya. Cerita masa lalu dulu. Sekarang udah beda. Pinter saya loh. Dia datang, Mbak, kok saya nggak sembuh, ini badan tambah sakit, tambah nggak bisa jalan. Ya saya akal-akalin, oh berarti kamu itu kurang saja gini. Nah dia datang lagi, Mbak, aku sudah gini. Oh kamu lupa kemarin bayar aku kurang, jadi saya setor buat sesajen peliharaan saya kurang, jadi mungkin datang lagi. Oh jadi gitu terus sampai orang juta itu yang namanya dukun. Itu dibilang orang pintar karena yang datang itu orang bodoh. Orang benar. Jadi emang benar teman-teman, orang yang datang ke orang pintar adalah orang bodoh. Makanya si dukun itu dari orang pintar, dinamai orang pintar karena orang yang datang orang bodoh. Semoga teman-teman kita semua. Tapi dukun-dukun yang jahat loh. Beda lagi dengan dukun bayi ya. Dukun bayi kan. Dukun yang buat melahirkan gitu. Dukun ada yang benar, ada yang jahat. Contohnya itu guru saya loh. Dia itu kan juga punya ilmu untuk mengambilkan itu loh. Itu dia juga di sana dipanggil dukun. Cuman itu untuk kebaikan. Jadi ya jangan salah maksud ya, ini dukun yang ada cari nomor, nyantet dan lain-lain itu jangan sampai ke sana. Itu ini saja mantannya itu udah keluar, ini mantan dulu udah dulu pernah jadi ya, pernah ada Mas, dia mau nyelakain
caranya dia itu cinta sama orang tapi dia nikah sama orang lain loh. Iya. Aku sudah bilang ini ditanggung kamu sendiri. Nah, iya saya tanggung karena mungkin waktu dia emosi ya tanggung. Akhirnya ya si pasangannya itu kan cuma buat Ya, nah, pasangannya malah dia lemparnya ke dia yang celaka si yang iri malah. Oh, itu jadi tameng untuk menghadapi itu ya, ya. Ya, iman. Dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dulu aku mengarang itu dia punya ilmu hebat gitu. Ternyata saya mendalami iman, oh ternyata senjata cuma ini percaya pada Tuhan. Jadi Dukun juga pernah gagal, Dukun juga manusia, tinggal kitanya mau tetap percaya apa enggak gitu kan. Karena orang bodoh pasti nurut terus. Iya. Terus nih kan berhubung bahwa saya dulu pernah ngerjain istilahnya ya, Iya. pernah nipu dan pernah bohongin dan lain-lain ya ke pasien dulu karena gagal dan pura-pura atau apa gimana. Maukah Mbak Warso ini minta maaf ke Oh ya, sekalian. pasien-pasien dulu? Oh ya, sekalian mungkin untuk pasien-pasien saya yang lihat video ini di channel Mister Alami 13, saya minta maaf. Mungkin ada yang paham, oh itu dukun yang gemblung gitu, mungkin bisa minta maaf ya. Saya minta maaf. Semoga di bulan puasa ini besok lebaran ya. Iya. Ya, saya minta maaf ya, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, apa teman-teman semua mantan pasien dari Ki Warso berkenan memaafkan. Ya namanya juga manusia pernah hilaf ya. Juga kan yang datang ke Ki Warso juga orang hilaf, semoga cepat disadarkan. Jangan berani ke dukun lagi, Iya. apalagi untuk pelet, kecantikan, susu, terus ngepet, nah, itu tuyul lah itu. Udah stop. Namanya stop. Kalau saya aja dukunnya tobat, masa pasiennya nggak tobat gitu kan? Iya, betul. Nih pasiennya nih. Nih banyak sekali yang setelah videonya Mbak Warso dan istri Mbak Warso diupload di channelnya Mas Ganasti apa? Ya apa ngantar aku jemput ya juga ada pas saat jemput dan penutupan praktek. Tuhan banyak sekali teman-teman nih, terutama fan Mbak Warso. Tuh lihat anaknya Mbak Warso. Iya. Namanya itu Amora. kan ya. Banyak nih teman-teman, wah anaknya Mbak Warso ini cantik. Udah disebutin kok pas Mas Ganan tanya itu namanya siapa? Iya namanya Amora ya, Iya. saya juga udah tahu untuk memperjelas sebetulnya. Ini cantik, imut dan lain-lain. Dan ini banyak dari teman-teman yang mengucapkan salam untuk Amora. Mbak Warso, tolong sampaikan ke Amoranya ini banyak salam dari teman-teman. Dan satu setelah Mas pas itu pas lagi penjemputan Mas Ganan itu Iya. udah nggak nyangka, benar-benar udah nggak nyangka bahwa saya akan menutup pintu itu. Padahal waktu itu aku benar-benar udah hidup itu di situ gitu loh. Iya. Tapi bingung mau ngapain, saya udah nggak punya apa-apa, dan bahkan uang 1000 itu waktu itu aku nggak punya Mas, karena Mas Ganan selalu membantu saya. Alhamdulillah dikit-dikit saya bisa beli jajan Amora, dan bahkan saya itu dibikin suruh bikin channel. Aku nggak punya HP Mas, nggak punya HP, tapi dipinjemin Mas Ganang. Iya, awalnya dipinjemin Mas Ganang ya, suruh pakai ini aja apa-apa, walaupun kamera jelek-jelek tapi tetap bisa buat menghibur teman-teman. Iya. Maka saya pernah kemarin saya bikin tripod. Ya tripod itu pakai apa loh itu? Pipa. Ya, Saya pernah lihat tuh. Iya, itu yang tadi baru itu enggak dinaikin. Iya. Nah itu saya bikin, rencana sih itu saya mau bikin konten karena Mas Ganang lagi pergi, barang-barangnya Mas Ganang saya nggak berani pegang. Iya. Saya bikin di rumah Mas Ganang itu kan ada api bekas, saya bikin, oke, saya mau bikin video Mas Ganang ke situ. Nah saya udah sholat belum, udah buka belum gitu ya. Aku malah Mas Ganang, loh itu apaan gitu? Ya ini saya punya Mas Ganang itu yang buat ngaruh HP terus Tripod maksudnya teman-teman. Video itu loh. Buat apa kayak gitu bikin-bikin, itu punya saya itu digunakan yang lama itu masih ada itu lah, tapi kan nggak enak Mas. Akhirnya saya mau niatnya mau beli tapi nggak punya uang, jadi saya bikin. Jadi mulai sekarang mungkin
pinjam punya Mas Ganang, Iya. Mas Ganang lagi nggak explore. Terus juga kita kan udah sering explore bareng pakai tripod satu, jadi nggak usah banyak tripod, kita gantian. Dan kameramen dulu itu siapa? Kalau Banyak yang nanya loh. Itu siapa yang pegang kamera tuh? itu Mas Diki. Mas Diki. Itu Mas Diki kan? Tahu, itu kan teman saya. Iya, itu. Mas Diki itu yang itu saudara istrinya Mas Ganang yang bangun channel bareng saya, NAS Record. Nah itu Mas Diki sekarang dipasrahin untuk megang kamera buat Karena saya itu Ki Warso. nggak punya temen, Yang punya teman. tahu lah sejak aku pegang Bapak punya ilmu itu, aku pulang jadi aku kan sombong loh itu loh, dari teman-teman itu satu persatu itu pergi. Nggak punya teman aja ya. Dan itu yang megang Mas Diki. Terus tapi untuk kalau kita bareng yang megang kita gantian ya. Jadi seperti itu. Kalau dia sendirian berarti sama Mas Diki. Ya saya sendiri, kalau kita bertiga ya gantian lah. Iya. Yang penting jangan duduk gantian. Itu ada bukan? Alhamdulillah. Azan itu Buka itu azan. Bukan, baru puji-pujian, pujian itu ya. nyanyi salawatan. Bukan teman-teman, lupa banget. Alhamdulillah. Oke, untuk ya karena ini udah buka kan yang Mbak Warso, kita juga mau buka dulu. Sekalian pamitan ya Mbak Warso. Ya, Apa ada mau pesan-pesan di sana? ya, itu teman-teman. Ya itu cuma satu aja, percaya sama Tuhan dan percaya pada diri sendiri. Jangan pernah percaya pada ilmu hitam, itu aja udah. Karena dukun yang menyesatkan adalah dukun yang menganut ilmu hitam. Ya terima kasih, mungkin itu aja dari saya Ki Warso. Silakan Mas. Oke, cukup sekian juga dari Ama 13. Berhubung kita udah buka, mari kita tutup ya Warso. Maaf bila ada kata-kata kami yang Iya. kurang sopan, kurang berkenan di teman-teman. Ini Q&A. Minta maaf lah. Ini Q&A santai ya. Santai. Jadi kita sambil bercanda. Oke, untuk dari MA 11 cukup sekian. MA 13 Alami.